Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita mengetahui pada tahun ini insyaallah kaum muslimin mereka akan melakukan salat tarawih di rumah, dan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya mereka melakukan salat tarawih berjamaah bersama kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun karena keadaan di saat wabah melanda kita semuanya, bahkan melanda dunia, maka kita melaksanakan tarawih di rumah kita masing-masing. Dan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa seluruh mereka yang sudah terbiasa melakukan salat tarawih di rumah Allah Subhanahu wa taala, namun pada tahun ini mereka tidak bisa melakukan tarawih di rumah Allah Subhanahu wa taala berjamaah bersama kaum muslimin, ketahuilah bahwa Allah akan menuliskan pahala seperti mereka salat tarawih berjamaah bersama kaum muslimin. Karena yang demikian, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melarang mereka tidak lain adalah karena uzur syar'i. Kemudian ketika kita salat tarawih di rumah bersama keluarga berjamaah, maka kita dianjurkan untuk sholat berjamaah bersama anak, istri, dan keluarga kita yang tercinta. Sedangkan tata caranya sama dengan melakukan sholat tarawih seperti biasa. Dan kita tahu hadis Nabi SAW, sholatul laili masna masna. Sholat tarawih itu dilakukan 2 rakaat dan 2 rakaat. Kemudian kalau seandainya sang suami atau seorang ayah, mereka tidak terlalu banyak menghafal Al-Quran, mungkin dia hanya hafal 3 surat, 4 surat, 5 surat, atau 7 surat saja, maka tidak menjadi masalah dia mengulang dan mengulang surat tersebut. Karena kita tahu membaca surat setelah surat Al-Fatihah hukumnya adalah sunat salat. Sehingga boleh bagi kita, kalau tidak hafal, boleh membaca dan mengulang surat yang kita hafal saja. Namun kita tetap menjadi imam, mengimami anak dan istri serta keluarga kita yang tercinta. Kemudian, kapan waktu sholat tarawih yang bagus kita lakukan? Terutama ketika kita sholat di rumah bersama keluarga. Dan ini tergantung kemudahan dan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kalau seandainya pas waktu Isya sudah masuk, kemudian kita sholat Isya berjamaah, kemudian kita sholat tarawih bersama keluarga, maka itu juga bagus. Namun kalau seandainya bisa diakhirkan, maka lebih baik untuk diakhirkan, karena ini juga bagus. Namun itu semuanya diserahkan kepada keadaan kita, kapan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kelapangan kita untuk melakukan sholat tarawih tersebut. Kemudian kalau seandainya ada sebahagian kaum muslimin yang mereka ingin melakukan sholat tarawih secara sendiri-sendiri, maka itu juga diperbolehkan. Terutama misalnya seorang suami yang malu menjadi imam, misalnya seorang ayah yang malu menjadi imam, misalnya dia ingin sholat tarawih sendiri-sendirian, maka itu juga dibolehkan. Namun lebih dianjurkan mereka untuk berjamaah. Kemudian sebahagian kaum muslimin, mereka ingin berlama-lama untuk melakukan sholat tarawih, sehingga mereka memegang mushaf Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu, hukum sholat tarawih ini adalah sunnah. Dan sholat sunnah biasanya banyak kelonggaran dibandingkan dengan sholat-sholat fardu, terutama di dalam memegang mushaf. Namun kita sarankan, memang hukum asalnya bagus kita membaca dengan hafalan, walaupun hanya 2 dan 3 surat yang kita hafal. Namun kalau seandainya kita ingin menghabiskan momen terindah melakukan salat tarawih dengan Al-Quran, maka boleh kita memegang HP yang ada aplikasi Al-Qurannya, atau kita memegang Al-Quran di dalam kita menjadi imam melakukan salat tarawih. Dan ini beberapa hal yang berkaitan dengan salat tarawih. Dan ketahuilah ikhwatal Islam bahwa Allah akan tetap memberikan pahala sebagaimana kita melakukan tarawih di masjid bersama kaum muslimin. Namun yang melarang kita tidak lain tidak bukan adalah keadaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala cepat-cepat mengangkat wabah tersebut dan kita kembali beraktivitas seperti biasa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.